Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنة وهدى أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah istiqomah hadir di Majlis Ilmu setiap pagi di eh, Majlis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemampuan untuk terus menuntut ilmu dan tentu ilmu yang berbuah amal. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita, yang menjadi kedua kita, dan tentu kepadanya kita selalu memohon kepada Allah untuk dilimpahkan salawat dan salamnya dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menegakkan sunnah-sunnahnya dan itu besar teladan yang sudah disampaikan, sudah ditinggalkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah dan salah satunya yang insya Allah akan dibahas di pagi ini dalam sekolah ayah bunda bersama Abah Ruli dan juga Saudari Al-Jambari. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, wabil khusus Abah Ruli dan Saudari yang setiap Kamis selalu membimbing kita, mengajak kita untuk mendapatkan hikmah dari kehidupan ini dan salah satunya pembahasan yang menjadi lanjutan apa yang sudah dibahas di pekan lalu tentang fitrah ya, tentang fitrah estetika dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan dalam diri kita sebuah fitrah keindahan, sebuah fitrah estetika yang jika tidak kita jaga, tentu ini bagian dari kebersyukuran kita. Ketika fitrah estetika ini kita jaga dengan baik, sungguh kita akan merasakan kenikmatan dalam banyak hal yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Allah telah turunkan Al-Quran, salah satu yang kita rasakan betapa indahnya bahasa-bahasa Al-Quran, dan inilah juga mudah-mudahan menjadi eh, motivasi ya untuk menambah keimanan kita dalam beribadah. Dan sebelum masuk kajian itu senantiasa diingatkan bagaimana pagi yang penuh berkah ini juga kita mari sama-sama menjadi kebagian yang istiqomah kita lakukan adalah bersedekah di pagi hari. Sedekah pagi menjadi menjadi rutinitas yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah amal rutinitas ini termasuk Allah masuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah kalau Allah, Mbah Ruli tadi sudah hadir bersama kita ya. Assalamualaikum Abah Ruli. Masih sambil menunggu guru kita hadir bersama, eh, itu menjadi bagian yang harus kita kembali pahami tentang betapa Allah itu indah gitu ya, yang sudah tidak hanya disebutkan dalam asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan tentu semua ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita, kita sebutkan misalkan dalam Al-Quranul Karim di surat At-Tin bahwa Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam sebaik-baiknya ciptaan, dan inilah ciptaan yang ketika kita syukuri, maka disebutkan apala tubsirun, ya, apakah kalian tidak memperhatikan betapa yang telah Allah ciptakan untuk diri kita saja, kita banyak yang harus kita syukuri gitu ya. Dan tidak akan henti-hentinya kita ketika mentadaburi semua yang telah Allah ciptakan, khususnya untuk diri kita saja, betapa besar ya yang belum kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan momen pertemuan di pagi hari ini menambah inspirasi dan motivasi kita untuk terus beribadah, istiqamah dalam kebaikan, bahkan terus berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh. Baik, Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, ada Abah Ruli, ada Uncle D yang insya Allah akan sama-sama melanjutkan pembahasan
multiliterasi ya tentang bagaimana fitrah keindahan ini menjadi sebuah fitrah yang terus kita jaga, dan wabil khusus ketika kita mentransfer kepada anak-anak kita dalam bentuk pendidikan atau teladan kita untuk anak-anak kita, maka sungguh inilah sebuah estetika fitrah yang harus kita jaga dengan lebih baik lagi. Baik, Uncle D, Ustaz Adi Al-Jambari, dan juga Abah Ruli, nah, kami persilahkan ya untuk sama-sama kita mulai kembali ngobrolan tentang bagaimana kita menjaga sebuah fitrah yang telah Allah turunkan, yaitu fitrah estetika. Walidul masykur Ustaz Adi. Baik, syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa di Palembang nih kayaknya? Nggak ada lagi di stasiun. Kayak di Palembang. Belakangnya ada itu apa jembatan merah itu. Sehat, sehat. Pengesunipun Ustaz, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita membahas masih tentang fitrah estetika. Konsep fitrah based education ini kan sebuah pendekatan yang fokus kepada fitrah manusia ya, sebagai dasar pembelajaran yang holistik. Dan pagi ini kita sampai kepada pelajaran tentang fitrah estetika dalam multiliterasi. Artinya ini masuk fitrah belajar ya, Ustaz? Ya, betul Ustaz. Sekarang Jadi, ngebicarain tentang literasinya. Ya, di era digital ini bagaimana naluri estetika bawaan kita, fitrah yang Allah tanamkan itu bisa jadi kunci literasi yang lebih dalam. Kalau kita bahas bagaimana estetika bukan hanya seni, tetapi justru menjadi alat untuk memahami keindahan Al-Quran, budaya visual, dan literasi digital yang selaras dengan fitrah ini. Kalau kita pahami, Ustaz, jadi mengeksplorasi lensa fitrah estetik ini, kalau di Ar-Rum, ayat yang ke-30 itu kan memang keindahan sebagai bagian dari fitrah ya. Ya, betul. Apa yang bisa kita terapkan ke anak-anak ini? Soalnya ini kan bagian yang membuat kita kadang-kadang fitrah bawaan itu kalau di Al-Mulk ayat 3 ayat 4 itu kan sebetulnya bisa tidak hanya apresiasi terhadap ciptaan Allah, tapi ini kan multidimensi ya. Artinya secara spiritual membayangkan keindahan surga, dari visual seni kaligrafi, dari sisi emosional ada harmoni jiwa, pada bacaan-bacaan Al-Quran kita belajar tentang doa dan seterusnya. Ini kita mesti mulai dari mana dulu, Ustaz? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal iman, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bermuajah di sini. Kita muajah di di agenda kita bersama. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Semoga Allah berikan kita kesehatan semuanya. Jadi memang bicara tentang estetika ini bicara sesuatu yang sangat luar biasa. Bicara estetika ini kita tidak hanya tidak bisa membatasi hanya ngomong estetik itu dalam keindahan, hanya ngomong pada keindahan fisik, pada keindahan yang sifatnya nampak, tapi juga tidak keindahan yang sifatnya banyak hal. Karena apalagi hari ini temanya bagaimana estetika dimunculkan dalam konteks literasi. Literasi itu kan bagaimana dia mengolah. Kalau istilahnya kan gitu. Hari ini itu dikatakan literasi kita itu bermasalah karena hari ini kita itu antara jempol sama otak lebih cepatan jempol. Ya kan? Kita kan lah hari ini kita itu bacanya nggak mentok gitu kan, tapi langsung udah
kadang-kadang belum sampai bawah itu udah di-share duluan. Nah, ini kan Hmm. jadi akhirnya masalahnya di sini. Apalagi kalau tadi dihubungkan bagaimana sebenarnya nanti ini fitrah estetika ini, karena kan Allah Maha Indah ya. Kalau kita lihat Allah Maha Ya, Indah dan Allah ya. mencintai keindahan. Ini kan juga apa namanya, ya Allah yuhibbul jamal itu kan Allah mencintai keindahan ini kan berarti apa? Dan mungkin kalau saya ini di hadis lain mungkin tidak sama, tidak terhubungan langsung, tapi korelasinya ada. Yang sebaik-baiknya orang itu yang akhlaknya paling baik, akhlaknya Hmm. paling indah. Ya. Dan itu Nah, kumpulan estetika ya, yang dia betul, dia pahami ya. Cara betul. Jadi cara bertutur semuanya lah ya. ya, ya, akhlak itu kan akhlak itu kan ini. Akhlak itu standarnya kan bukan kebenaran dalam tanda kutip ya, tapi Ya. kebaikan. Berbeda nanti Hmm. kalau dalam hal-hal tertentu. Kalau ngomong akhlak itu kita mau ngadepin orang kafir, menghadapin orang muslim ya harus dengan Rasul mengajarkan bahwa harus tetap dengan ma'ruf. Kan akhlak itu ngomongnya tentang ma'ruf. Nah, bagaimana akhirnya di sini ngomong fitrah estetik dalam konteks bagaimana kita bisa mengolah jiwa kita agar jiwa kita ini menjadi lembut kan begitu. Nah, ini menjadi berarti di situ dalam konteks literasi nanti akhirnya bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu bisa membuat hati kita menjadi lebih lembut dan kemudian kita bisa mengolahnya dengan baik. Nah, bagaimana akhirnya kemudian menghasilkan banyak ya. Nanti dalam konteks ada kreativitas, menghasilkan apa namanya? Bisa menghasilkan selain kreativitas, ada juga hasil-hasil yang lain juga pasti ada di sini tentang apalagi tadi orang menjadi lebih nyaman dalam artian itu yang mungkin sebenarnya kita harus clearkan di situ. Nah, konteksnya bagaimana kemudian kita bicara estetika ini. Nah, ini yang sering kali saya bilang estetika yang paling muncul, yang paling apalagi ngomong literasi itu berarti kan pengetahuan saja. Ya. Mau belajar. Nah, ini kata mau belajar ini menjadi kata kunci yang hari ini Masya Allah ya. Saya bilang kemarin kami launching ruang cerita. Jadi kemarin kami ini aja kan. Kenapa kami namakan perpustakaannya ruang cerita? Kemarin saya sempat di ini perpustakaan ruang cerita gitu kan, gitu kan. Jadi saya bilang Ya. ya iya karena hari ini kita itu lebih banyak cerita dalam konteks keliru daripada konteks yang benar gitu. Kita itu pengen cerita itu cerita yang benar gitu loh. Julid boleh, tapi julitin ide bukan julitin orang saya bilang gitu. Kalau julitin ide itu malah malah benar saya bilang daripada julitin orang jadinya ribah saya bilang gitu. Hal-hal seperti itu yang ya jadi memang akhirnya sekarang dalam tanda ini ya perlu 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 kadang-kadang tidak strike to point gitu ya. Harus ada yang diupek-upek dulu baru kita masuk ke sana seperti itu. Gitu Seth. Dan saya mungkin agak berlibet gitu. Ya. Saya sih lebih kepada kekaguman Hmm. yang luar biasa ketika potensi itu apa namanya ya, liar gitu. Jadi Iya, saya iya, saya pikir fitrah estetika ini lebih ke otak kanan, Ustaz. Apa namanya, optimasinya ada di otak kanan gitu kan. iya, Jadi fondasi untuk pendidikan yang nggak maksa, tapi lebih kepada mengembangkan potensi alami iya, sehingga anaknya tumbuh seimbang antara ini. Buat saya rumit karena ada peran hormon di situ, iya. ada peran kognitif, ada peran eh, imajinasi, ada peran kekuatan motoriknya juga, dan itu Ya. saya mau bilang ngeblend kok kok kombinasi atau lebih lebih tepatnya eh, bagian fitrah yang paling kaya kalau kalau saya bilang. Iya, karena di sini memang gini, Zat. Jadi memang di sini itu menjadi sangat apa namanya complicated gitu ya, complicated karena memang bicara estetika ini batasannya adalah nanti kan gini, ngomong ngomong keindahan itu ada batasannya. Nah, batas yang di bagaimana imajinasinya tetap berkembang, tapi batasannya tetap nyambung kan gitu kan. Ini kan di sini sebenarnya yang Menurut hari saya, ini Ustaz, terjadi. menurut saya, Ustaz, Iya, kalau anak bisa hilang fitrah estetikanya karena literasi yang rendah, ada anak-anak yang tidak peka pada hmm, keindahan alam, ya. itu apa yang mesti diberesin, Ustaz? Ngelihat Nah, ngelihat sesuatu kan hmm, kita biasanya, lihat tuh, bagus ya, Masya Allah ya.
Lihat tuh, ini Masya Allah. Iya, Saya iya, 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 iya. biasanya saya kalau traveling sama anak-anak Iya. itu, eh, saya mepet ke bagian jendela gitu. Saya tunjukin tuh awannya bentuknya kayak apa itu, bentuknya kayak apa. Itu kan imajinatif ya. Mhm. Memang Iya, iya, nggak ada awan yang bentuk ini kayak beruang, yang ini, oh yang ini kayak ini, yang ini kayak ini. Dan itu saya iakan karena ya iya, namanya imajinasi kan kita nggak bisa ngedikte. iya. Jadi gini, karena kenapa mereka kehilangan ini? Karena mereka selalu sering dievaluasi. Hmm, Jadi anak-anak itu kan akhirnya, kenapa akhirnya imajinasi itu kan liar ya. Ya, ya. imajinasi itu kan liar. Tapi karena selalu sering dievaluasi, jadi mereka akhirnya kehilangan imajinasi. Dan kemudian akhirnya dari situ mereka menganggap ya sudah, eh, persepsi keindahan bagi mereka jadi hilang karena mereka selalu dikit-dikit dikit-dikit dikat dikit-dikit dikat dikit-dikit dikat dikit-dikit. Jadi gini, di dalam konteks anak itu kan pembatasan itu ada pembatasan tapi kan nggak banyak. Makanya kan bagaimana di anak itu mereka itu kan diberikan bukan kebebasan ya. Mereka itu kebebasan yang terarah gitu loh. Kebebasan yang Ya. terarah. Bentuk mereka tidak mencintai, tidak suka dengan keindahan itu kan bentuk tantrum kan sebenarnya. Kenapa tantrum? Hmm. Karena mereka itu nggak ada perhatian. Salah satunya mereka kurang perhatian, mereka terlalu banyak dievaluasi. Ini akhirnya jadi seperti itu. Nah, Sama ketika sama kayak hmm, anak-anak yang milih baju dikoreksi terus. iya betul. Akhirnya mereka kan akhirnya terserah. Dan akhirnya munculnya adalah pemberontakan. Apa yang disuruh adalah yang ditentang, gitu kan? Yang Atau disuruh, atau sebaliknya dia jadi nggak punya ide sama sekali. i- jadi akhirnya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Hmm. Jadi kalau ada anak yang kemudian mama aku pakai baju apa, itu udah mati inisiatifnya dari saya. Nah, kalau dia masih nanya gitu dan nanya sebagai konfirmasi, nggak ada masalah saja. Tapi Oke. sudah akhirnya yang jadi masalah adalah sudah nunggu aja. Ada yang nunggu saja, Hmm. ada yang bahkan nanti berantakin, biar nanti mamahnya marah terus nanti dipakai. Walaupun dia tetap pakai, tapi akhirnya dengan terpaksa. Itu menjadi sesuatu. Nah, maka sebenarnya kan di sini itu kena fitrah estetika itu sangat berhubungan sekali dengan dialog, dengan percakapan, dengan bagaimana dengan respon emosi ini sangat berhubungan. Jadi nanti bagaimana kontak mata, bagaimana apa namanya kalimat-kalimat yang muncul, gestur itu tuh sangat-sangat berhubungan. Jadi bukan cuma baca tulis ya, artinya kalau kita bilang multiliterasi ini bisa audiovisual, bisa teks, bisa digital, bisa bisa role play, bisa banyak banget ini kalau memahami dunia secara holistik ini Zat. Karena Betul, betul, Sat. apa ya? Karena Kalau nanti ya, jadi gini, nanti kan literasi itu yang kita batas dalam tanda kutip seringkali kita batasi dalam bentuk tulisan-tulisan kan, tulisan entah itu digital atau tidak. Tapi kan ingat dalam konteks anak, anak mengenal tulisan itu kan tahap kedua. Bagaimana mereka mencintai tulisan, mereka mencintai bacaan, itu kan tahap pertama. Mereka ya, dibiasakan. Nah, kan otomatis akhirnya read louder misalkan. Bagaimana mereka akhirnya orang tuanya membaca dengan keras. Dengan tidak hanya dengan keras, tapi dengan kalau tadi bahasa Quran double tadi. Jadi kan kita mohon maaf, mungkin saya bilang saya itu ngomong suara saya itu tidak bagus-bagus amat saya bilang gitu ya, kan, ya, mau Quran yang lucu aja istilahnya gitu. Kalau kita mohon maaf ya, kita itu kan bukan yang suara bukan kita yang masya ya Kori Allah ya, Kori yang bagus suara ya, enggak. Tapi anak-anak bagaimana merasakan ketika kita membaca Al-Quran, kita itu dengan penjiwaan, kita itu dengan senang, itu kan yang masuk dulu, frekuensi itu yang masuk dulu. ya, 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 frekuensi ini yang masuk dulu. Ketika kita ngajak ke masjid, sambil anak-anak disampaikan tentang keindahan masjid segala macam, tapi kan kelihatan orang yang punya respek sama enggak itu kan kelihatan. ya, Cerita dengan senang, dengan cerita dengan ya itu hanya gitu. Nah tadi gini ya, nah gini ya, itu kan beda dengan kita ya, mau ya, ya, dengan akhirnya apa excitement, gesturnya ya, betul. ya, Nah ini yang perlu diksinya, dibangun narasi yang dulu, dipakai, ya, betul. Kadang-kadang mohon maaf isinya itu ya karena pengetahuannya cuma segitu-segitunya ya. Kadang-kadang cuma mungkin misalkan gini, ya daunnya gede ya. Hmm. Kalau ngomong gitu doang kan anak ya.
mentolong ngaplok gitu kalau bapak gitu. Ya Maksud saya Allah, tadi gini, kesian Zat. amat anak begitu Nah, tuh. tapi kan ini yang terjadi, Zat. Maksud Iya, Anda iya, gini, iya, ketika iya, iya. bicara tentang literasi tadi, tahap awalnya membangun ini dulu, berarti apa? Membangun respect-nya. Dia Oke, respect terhadap ya, kita, ya, dan lain ya. sebagainya. Ini menjadi sangat-sangat penting. Oke. Jadi eh, saya nggak tahu. Eh, biarkan mereka eh, liar dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Itu saya nggak tahu mainan atau stimulan apa yang bisa kita pakai untuk atau menjadi nggak penting karena justru koneksinya yang lebih koneksi antara kitanya sama anak yang lebih penting atau butuh stimulan tertentu, Zat? Sebentar, saya masih ada pengumuman. Nggih, nggih, monggo. Karena menjadi penarik kalau misalnya stimulan yang digunakan mau berbagai macam pola Ya, jadi stimulasi gini, yang Zat. ya, Sebenarnya bicara anak itu bukan kayak tadi ya. Kita harus ini kan, anak itu bukan tentang alat. Ini harus clear oke, dulu. ya, Buk- karena alat apapun bagi anak itu menjadi sesuatu yang indah, menarik sebenarnya. Mau oke, bentuk, mau apapun itu, ya kan? Bentuknya ruang bangun, bentuknya kertas, bentuknya apa. Kadang-kadang hari ini kita gini, oh berarti kalau agar anak-anak punya imajinasi yang luas, alatnya harus harus bentuknya. Kalau dulu itu kan ya orang jualan, namanya orang jualan ya. Apa namanya itu? Yang kecil-kecil itu yang Lego. ya, Padahal kan bukan di situ sebenarnya. Karena apa? Yang paling penting bagi anak adalah bagaimana mereka bisa bermain. Nah, bermain itu kan taruhlah mereka dikasih botol 2 aja, mereka itu bisa ngapa-ngapain, dan nah, hmm, yang literasi itu akhirnya bagaimana mereka mau bercerita tentang apa yang mereka lakukan. oke, oke, Nah, ini di sini yang sering kali los. Jadi kita itu pengennya anak itu kalau main tuh diem, oke, ya, ya ya, kan? Kalau main salah, diem, salah nggak persepsi nggak gitu. nggak nganggu, Dia nggak dia asik ganggu. sendiri, Iya, biar dia ini dia udahlah biar dia main. Nah, padahal bukan gitu. Dia bagaimana dia akhirnya. Nah, dalam permainan itu kan kadang-kadang gini kan, dia cerita yang ini begini, kadang-kadang "Ih, cerita apa tuh pecahian gitu kadang-kadang. Nah, yang memang imajinasi kita yang sudah mentok sih, saya bilang gitu. Sebenarnya kita yang sudah kehilangan imajinasi kita, akhirnya jadi kita kehilangan imajinasi, kita memaksa anak kita agar hmm, imajinasinya juga sama-sama hilang, itu jadi ya, masalah. ya, 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 aduh ngeri banget ya. Eh, ada ada saya di Jogja itu ada satu hotel, Zat. Ya, Begitu buka pintu, itu di bawah ada mandi bola, ada ya. perosotan, sampingnya ada itu buat panjat tebing yang junior itu. Oh, Terus iya, iya, bawahnya iya, ada iya. kasur. Itu saya kebayang, wih, seru banget itu. Artinya kalau ada stimulan-stimulan seperti itu, dia diumbar di situ aja, udahlah terserah dia lah mau ngapain gitu. Itu Tapi jadi, ibunya langsung bilang kan, hati-hati, ayo jangan begini, ayo jangan begini, ayo jangan begini, nanti hati-hati. oh, serba salah jadi orang tua nih ya Allah, ya Rabbi. Jadi, Lalu nanti ah, kalau kamu yang sakit kan yang repot mami. Ya kan gitu ya. hmm, apa ini bicara tentang eh, nggak maunya berkorban atau orang tua yang sudah lelah dengan urusan yang menjadi urusan fitrah, wah, penghidupkan fitrah itu menjadi nggak penting gitu, Zat. Jadi kadang-kadang gini, Zat, kalau saya bilang rasa memiliki, rasa memilikinya tinggi banget ya. Sense of belongnya tinggi, jadi kadang-kadang akhirnya bahwa rasa memiliki itu cenderung berkorelasi dengan kontrol. Hmm, Kalau rasa memiliki tinggi, kontrolnya tinggi. oke. Kontrol tinggi itu akhirnya semua harus under kontrolnya dia. Dia lupa Oh, ada konsep tawakal, dalam dalam Islam itu ada ya, konsep ya, ya, tawakal, ya, bahwa kita itu nggak bisa dampingin anak 100% 24 jam, itu kan nggak bisa. Sama ya, dengan ketika saya tuh di saya, kalau kita tuh ada kegiatan kan, ada di rumah tuh ada kegiatan kayak camping gitu ya. Itu tuh kalau di saya kan sudah tidak ada. Nah, kalau pokoknya hari ini camping jam 3 ngumpul, besoknya jam misalkan habis duhur dijemput gitu kan.
Nanti orang tua kan pasti tanya, Ustadz ini apa kegiatannya? Nanti jam begini ngapain kegiatannya? Udah saya bilang, itu urusan saya bilang. Kalau kamu nggak percaya nggak usah ikut, saya bilang. Udah selesai kalau saya bilang. Kenapa? Saya bilang, karena dengan begitu akhirnya kehilangan obrolan, Ustadz. Saya bilang kehilangan. Mohon maaf, suaranya keganggu ya. Ya, Jadi seringkali akhirnya kalau nanti itu terjadi, nanti tidak ada obrolan lagi. Saya berharap besoknya ketika anak pulang, orang tuanya nanya, Kak, kegiatannya apa? Ngapain aja gitu kan. Kalau dia sudah tahu jadwalnya full, apa yang terjadi? Oh, kemarin kamu begini ya. Kamu semalam begini ya. Kamu segini ya. Udah kan sudah karena ngerasa ngerti kan, ngerasa tahu, ya sudah. Padahal jangan sampai itu terjadi. Padahal udah biarin saja. Kalau makanya gini, kita itu kadang-kadang, oh nanti ingat, kadang-kadang kan ya ada berita ya, misalkan terkait dengan apa namanya, mandi bola. Wah itu tuh kotor nggak? Ini nggak, ini nggak, ini nggak. Ya udah biasa aja saya bilang gitu. Nah ini yang sering terjadi. Jadi akhirnya anak-anak itu kenapa literasinya rendah? Karena dia tidak, literasi itu sangat berhubungan dengan kreativitas, dengan imajinasi. Kenapa imajinasinya nggak berkembang? Kenapa kreativitasnya nggak berkembang? Karena itu. Nah munculnya Roblox, hari ini kan hari ini lagi lagi ramai banget ya Roblox ya, itu. ya. Nah, saya nggak tahu. Nah, tapi kemarin saya diajarin sama anak-anak, Ustaz, main Roblox, Ustaz, main Roblox. Saya bilang akhirnya banyak kenapa akhirnya kena anak-anak bukan hanya di Roblox ya, di game misalkan. Kenapa anak-anak senang game yang sifatnya kekerasan? Karena di situ dia bisa merasa melawan. Hmm. Karena di dunia nyata dia nggak bisa ngelawan. Ya, 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 ya. Dia itu kadang-kadang mohon maaf ya, sering kali saya itu ketika ngobrol, kalau kamu main game itu kamu bayangin siapa sih? Salah satunya aku tuh bayangin ya itu yang suka cerewet-cerewet itu. Mengerikan sekali ya. Ya, inilah realitas saya bilang. Inilah realitas ketika kita menghilang. Padahal gini kan, tugas orang tua itu bagaimana kita mengembangkan fitrah. Karena fitrah itu given. Bahwa semua anak senang keindahan itu given. Tapi anak-anak akan kehilangan rasa indah itu ketika kita hancurkan. Bahwa semua punya fitrah keimanan, tapi keimanan itu akan hilang kalau tidak dikembangkan. Makanya di dalam dalam hadis dikatakan apa namanya? Qul yuladu al fitrah, bahwa nama kulu mauludin yuladu al fitrah, bahwa semua anak itu lahir dengan fitrahnya. Cuma yang menjadikan dia majusi, Nasrani dan lain sebagainya adalah orang tuanya. Kenapa? Ya, Given ini akan hilang, potensi anak ini akan hilang kalau dibiarkan. Kadang-kadang kita dengan dan kita lupa bahwa kita kadang-kadang ngomong, kemarin tuh ada yang ngomong, Ustaz, saya itu anak saya ngapa-ngapain nggak masalah, yang penting agamanya benar. Ya nggak begitu juga, saya bilang agama itu bagian. Jadi nggak, akhirnya kesannya gini, bab agama itu bab sholat, kan gitu kan? Yang dia mau main kemanapun terserah, yang penting sholatnya beres. Loh, bukan main kemanapun, berarti kalau gitu dia main ke tempat-tempat yang nggak benar juga diperbolehin dong. Nah, ini kan kayak jadinya nggak integratif, jadi hanya apa namanya, hanya ini doang potongan-potongan gitu, ya. potongan-potongan, dan ini menyebabkan masalah di kita seperti itu. Saya jadi ngelihat ada dimensi lain dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah itu, Ustaz. Iya, Eh, nggak cuman sekedar masalah agama yang iya, dibicarakan di situ. Bagaimana bagaimana fitrahnya anak yang kemudian kalau di Ustadz Arisanto Soleram itu fitrah based educationnya itu jadi banyak banyak banget ini jadi dimensinya gitu. iya, Nggak cuman urusan Majusi Nasrani gitu. Artinya iya, apa yang ada di mereka sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk perilaku. Kalau kalau di saya ketika kita belajar bahasa misalnya, Ustaz, iya, iya, belajar bahasa, itu kan otomatis kita belajar belajar budayanya. betul, Kayak kayak misalnya ngomong pakai bahasa film Amerika. iya, Human apa gitu ini anu itu gaya-gaya nge-rap itu jadi kayak eh, apa jadi kayak eh, budaya gaya keseharian mereka menjadi kebawa dengan gaya gaya bahasa itu. Eh, saya kan alhamdulillahnya kenal sama banyak teman dan berusaha untuk bisa fluent
beberapa bahasa gitu, meskipun Ya. nggak entros juga gitu. Tapi ketika ketemu sama teman-teman dari Maroko, ketemu teman dari Venezuela, itu masih nyambung lah, sekedar hey apa kabar, lagi ngapain apanya gitu-gitu tuh, apa Mhm. omongan-omongan pendek begitu tuh kadang-kadang kayaknya kita jago banget gitu, padahal sisanya Ya, bahasa Inggris nanti gitu. ya, itu ya. itu bagian yang saya juga berusaha untuk menyelami budaya budaya yang ada di mereka, baik itu penyampaian, kayak contoh misal gini, eh, yang saya pakai itu kadang-kadang kalau kalau pakai bahasa Latin itu si teman ini bingung. Kamu ngomong pakai logat Itali tapi frasenya frase Spanyol, sebetulnya itu sering dipakai di Portugis. Jadi nggak cocok buat Venezuela. Itu jadi bahasa Latin itu jadi apa namanya, kayak ngomong sekedar nanya gitu ya. ¿Cómo está? Itu bagian yang di Spanyol menjadi como estas. Eh, dan banyak banyak frase-frase yang kemudian kamu ini orang orang mau ngomong ngomong apa sih gitu. Jadi kadang-kadang sayanya sendiri ya orang bukan bukan berbahasa itu gitu, bukan berbahasa itu. Jadi kadang-kadang budayanya jadi keikut itu, filtrasinya gimana sih? Ya, mohon maaf ini karena di Ya, stasiun di sini ya, jadi ya, ya, nggak apa-apa, Zat. ya ini. Ya. Jadi Kedengeran tadi kok, Zat. ya, jadi kalau dalam konteks bahasa saya mungkin tadi bahwa hari ini belajar bahasa itu belajar budaya. Membaca itu juga akhirnya belajar budaya. Kita kan hari ini itu kan budaya Islam itu kan tidak, Islam itu budayanya itu kan tidak kanan, tidak kiri, tidak atas, tidak bawah. Tapi budaya, saya mau di sini dulu bahwa tentang kebaikan dan keindahan. Islam itu senangnya yang indah dan yang baik, Ya, kan begitu ya. di sini. Nah, makanya di sini apakah emang budaya Arab baik? Ya nggak baik semuanya, ada yang jelek juga, saya bilang gitu. Ya kan, ya buktinya itu yang apa namanya, yang eh, Rasulullah itu kenapa diturunkannya di Arab? Ya Rasulullah SAW itu kenapa di Arab? Karena jahiliyah di sana itu. Ya, Bukan berarti ya, bukan, ya. tapi mereka itu punya kehalusan budi juga ya. Buktinya mereka itu sampai bagaimana ya pembangunan Ka'bah itu mereka itu ini loh, enggak, mereka itu dipilih loh, dana mana, dana halal, dana haram. Hari ini itu kan lebih jahiliyah sebenarnya kayak gitu dalam arti Ya, takut. ya, Tapi di ya, sisi lain mereka kelakuannya juga kayak parah banget gitu kan. Nah, saya ya, bilang ya. akhirnya, nah, saya tadi mungkin nggak menangkap 100%, tapi saya lebih pada titik gini. Hari ini tentang keindahan ini, kita tuh nggak, keindahan itu kan harus terfilter. Nah, bagi orang tua, filternya di orang tua. Tapi bagi anak-anak itu kan nggak tahu. Anak itu udah. Makanya tadi kita tuh konsep akil balik itu, ketika akil balik itu udah, kalau udah anak punya filter, tetapi sudah merasakan banyak aktiviti. Iya, Nah, dalam konteks anak tadi, anak itu diberikan kebebasan oleh Allah karena mumpung Allah itu berikan, udah istilahnya gini, rasakan semuanya agar kamu nanti itu menjadi, akhirnya kamu bisa memilih gitu. Saya nggak tahu tadi, saya kurang kurang apa, mungkin bisa Ustaz bisa di yang tadi konteks bahasa tadi sedikit terakhirnya iya. gimana? Eh, kan budaya yang Hmm. melekat pada bahasa itu kan kadang-kadang kita harus lakukan, ini ada yang nggak sesuai nih sama budaya kita. Iya. Itu perlu ada filtrasi nggak? Iya, makanya betul. Makanya di pembelajaran bahasa, saya kan nyambung pada konteks bahasa ini, pembelajaran bahasa itu tidak boleh nyampur. Pembelajaran bahasa itu dipastikan anak-anak paham dulu bahasa ibu, baru dia di bahasa yang lain. Kalau memang, oh nggak apa-apa, misalkan di rumah saya memang bahasa Inggris, Ustaz. Nggak masalah, tapi bahasa ini pastikan selesai dulu, baru dia Iya. pindah bahasa yang lain. Hmm, Jangan dicampur-campur. akhirnya dicampur-campur. Ya, which is ya, nanti kayak ini kayak which is buncis ya, nanti anak jaksel kan campur-campur, akhirnya budayanya enggak, kalau akhirnya apa sekarang namanya culture ya, culture apa Iya, skena culture. atau apa itu, Iya, saya bilang culture. culture itu opposite, saya tahunya kalbe, kalbe farma kalau saya tahunya, bukan culture. Nah, jadi dalam konteks hari ini maksud saya gini, memfilter, ya akhirnya kan orang itu mau terfilter sendiri kan. Nah, filternya itu kan dirasa. Oke. Rasa itu kan dari bahasa. Kalau dia dia tidak bisa merasakan bahasa itu, dia masalah akhirnya. Iya.
Nah, yang penting hari ini bagaimana dia bisa merasakan bahasa itu. Nah, kalau dia memang dia berbahasa Inggris dengan baik dan dia merasakan ini, ya dia akan kedalamannya akan kerasa, ya kan? Kalau dia akhirnya mohon maaf karena dia ini, makanya sering kali masalah itu di anak-anak yang ekspat ya, anak-anak ekspat yang multilanguage, yang dari Ya, kecil multilanguage ini sebanyak masalah. Kenapa? Karena mereka itu sering kali lebih cenderung kecuek, tidak tahu tentang adab istilahnya gitu, adab bahasanya gitu. Karena apa? ya, Adabnya di sana sama di sini beda. Nah, pertama makanya perlu kalau nanti ada pun yang di sini punya, apalagi misalkan kemarin siapa ya ada anak-anak yang sekolah-sekolah internasional ya, sekolah ya, internasional yang Bang cenderung Oli. ini ya, Oli misalkan itu dipastikan dulu si ini fix dulu bahasanya fix di satu baru ditambahin bahasa yang lain. Nggak masalah mau bahasa Inggris. Jadi gini, tidak ada yang salah. Bahasa tidak bahasa tidak ada yang salah. Bahasa tidak ada yang keliru. Semua bahasa bagus Oke. gitu. 1003 Telepon untuk segera mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Oke, aman. Masih setelah ini belum. Oh, Masih aman. jenengan mau kemana? Ini mau ke Bandung. Saya itu baru nyampe tadi. Tadi baru nyampe dari Gambir. Terus sekarang mau ke Bandung. Karena besok itu saya mau berangkat ke ini. Besok saya berangkat hari ini ke Bandung ada acara di Samil. Kemudian besok itu kita mau menghadiri, besok berangkat ke Sri Lanka. Masya Allah. Untuk ada pertemuan itu apa namanya talaki ke Masain karena besok ada konferensi sekolah-sekolah Islam sedunia, ada sekitar 40 negara besok sih yang hadir, sudah ada Masya 40 Allah. negara hadir, Masya ada Allah. 200, Masya Allah. ada 500-an masaih ngumpul ya, saya tinggal talaki aja besok. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah bika sarallah insya Allah. Kan kalau kita lihat manfaat dan tantangan pendidikan di kita ini, tingkat Ya, kreativitas ini kalau di penelitiannya itu ya, tingkatan kreativitas itu cuma 30% berdasarkan studi literasi multidimensi ini. Ustaz. ya, ya. Jadi ini tantangan banget kan kalau di era 4.0 ini kan ya gadget ya apa ya. Saya nggak tahu apakah memang harus dengan podcast-podcast yang edukatif atau workshop-workshop orang tua atau apa nih buku-buku yang mendorong self esteemnya anak atau apa nih? Ya, ini jadi kalau yang secara kalau kita bicara ini memang kita harus memulai dari diri kita Seth, ya. Dari sebelum ngomong ke anak gitu ya. Sebelum ke anak kita harus memastikan dari diri kita sendiri memang cinta belajar. Oke. Kita cinta membaca. Membaca itu saya tidak, Ustaz berarti harus baca buku karena ada beberapa orang yang senang baca via online juga nggak masalah. Saya itu nggak ada masalah yang membaca digital. Kalau saya karena orang tua, saya bilang saya itu senang dengan fisik buku. Jadi kadang-kadang sambil kelitaan, sambil gogoleran gitu kan, sambil ngurep kadang-kadang gitu kan baca itu kalau ada kertasnya itu saya merasa saya itu mendapatkan sesuatu karena mungkin dari kecil saya udah gitu. Tapi anak saya itu kan beda. Anak saya sudah generasi gadget yang memang dia membaca pun nggak ada masalah, tapi pertanyaannya adalah keinginan membacanya tinggi nggak, keinginan belajarnya, curiosity-nya tinggi nggak lah. Hari ini yang paling penting dari kita adalah apakah kita cinta belajar atau tidak. Bahkan mohon maaf, termasuk mohon maaf saya bilang, cinta belajar itu bukan berarti langsung Ustadz jadi kesimpulannya apa, bukan begitu. Hmm. Mohon maaf ya, kadang-kadang Ya. akhirnya dalam pengajian mengikuti pengajian di Blok M lah di mana kayak di mana pengajian semua pengajian akhirnya ini Ustadz resumenya dong kesimpulannya apa lah gitu kan bukan keinginan belajar itu adalah bagaimana dia bisa mensintesa dia itu bisa merangkum apa yang disampaikan Ustadz dengan segala dinamikanya akhirnya ketika sudah ngomong dinamikanya clear dia tahu tentang konsep. Jadi kan gitu kan. Akhirnya tahu tentang konsepnya. Bukan langsung akhirnya kata Ustadz tadi pertanyaannya begini, jawabannya gini. Ingat Ya. pertanyaan itu sangat-sangat berhubungan dengan parameter-parameter. Makanya hari ini itu seringkali banyak kesalahan apa? Fatwa itu ditelan mentah, tidak dilihat dulu ini fatwa ini tentang apa, kondisinya bagaimana, ininya bagaimana. Kenapa? Karena orang mohon maaf saya bilang secara fitrah tadi literasinya orang tuanya rendah banget semuanya ingin kesimpulan makanya buku yang paling laku buku how to misalkan tadi konsepnya Atomic Habit misalkan ya Ya. Atomic Habit itu bukan
Ya, tentang cara itu bebas, tapi bahwa konsep perubahan itu ada yang gradual, ada yang gini, dan itu tidak, kalau bahasa Inggrisnya itu kan ada bahwa dalam kata ini baju itu tidak semua baju pas dengan kita. Ya, Nah, ini yang kenapa akhirnya masalah itu di situ. kalau kalau kita lihat dari beberapa kondisi masyarakat kita lah, Ustaz. Saya Ya, nggak bisa mengeneralisir, tapi kalau misalnya anak-anak kita itu apa istilahnya distimulasi dengan apa? Kan sekarang tuh banyak buku-buku pop up gitu ya, 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 yang ya, ya, begitu dibuka nongol entah apa gitu. Kemarin saya lihat buku apa konstruksi apa. Jadi begitu dibuka bulldozer nongol, dibuka ya, eskavator ya. nongol, dibuka apa. Itu jadi bagian yang sebetulnya balik lagi tadi bukan masalah bukunya yang penting, tetapi bagaimana kita eh, melihat anak itu sebagai proses pembelajaran yang harus mulai dari kita dulu gitu kan ya. Betul, betul. Jadi gini, jadi jangan sampai akhirnya gini, anak-anak kita belikan alat, kita belikan mainan semahal apapun, sehebat apapun, nggak ngefek, San. Kalau Ya, itu tidak ada pendampingannya. Nah, dalam konteks literasi tadi, bagaimana hari ini kita dampingi mereka agar tadi liarnya imajinasi mereka ada frame-nya, kan gitu kan? Liarnya imajinasi mereka ada frame-nya. Frame-nya apa? Tuh kan indah banget ya Allah ciptain. Nah, kan bukan ya, di ya, indahnya, ya, tapi di situ ada dikunci bahwa ini adalah penciptanya Allah. Masya Allah ya, Alhamdulillah ya Allah ciptakan kita jadi kayak begini. Bagaimana akhirnya rasa kebersyukuran itu muncul? Nah, disitulah sebenarnya akan menjadikan mereka itu punya, oh ternyata semua itu memang Allah yang ciptain ya. Bahwa keindahan ini Allah yang ciptain ya. Bahwa begini itu begini. Nah, ini apa? Nanti digunakan untuk kebaikan. Nah, misalkan dari situ nanti kan dicontohkan bahwa semua yang ini untuk kita kan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sering nggak salah kan. ya, Itu kadang-kadang cuma lepas. Jadi gini akhirnya ya tadi kita itu seringkali saya bilang seringkali kita itu menjadi orang yang Islamnya setengah-setengah gitu. ya. Pada sisi ubudiahnya luar biasa, tapi pada saat berakhlak jadi kacau. Iya, padahal kalau ditanyakan yang paling bagus Islamnya itu yang akhlaknya paling baik. Iya, iya. Pada Jadi siapa? jadi kayak nggak Pada nyambung. keluarganya. Betul, pada keluarganya. Kan suami yang terbaik itu yang terbaik, paling baik perlakuannya sama istrinya. Istri Masya terbaik Allah. adalah yang paling baik perlakuannya sama orang sama suaminya. Anak Masya Allah. terbaik itu ada anak yang terbaik akhlaknya terhadap orang tuanya. Orang tua terbaik adalah orang tua yang paling baik terhadap anaknya. Nah ini kan akhirnya bicaranya nggak bisa nuntut, tapi apa? Aku sudah memberikan yang terbaik belum? Tapi sebagai orang tua pastikan kita sudah memberikan bekal itu belum. Nah Ya. kalau bekalnya aja nggak dikasih gimana? Gitu. Saya jadi ingat jenengan pernah bilang bahwa kita tuh nggak boleh mencetak anak menjadi soleh, tetapi Ya, justru menumbuhkan rasa keinginan untuk jadi soleh. iya, Begitu juga jenengan pernah bilang bahwa kita eh, nggak boleh sekedar mencintai pasangan kita, tetapi bagaimana pasangan kita merasa dicintai oleh kita itu kan jadi bab bab yang sering kali loh saya sudah sayang loh saya sudah perhatian saya ternyata value-nya yang harus di apa namanya harus diulik lagi nih Zat. Jadi balik lagi koneksinya ke masalah hati dulu nih rasanya Zat. betul, betul. Jadi, nah, tapi bahwa jangan akhirnya wah berarti ya saya harus perbaiki hati saja. Ya tidak begitu juga. Ya, ya, Konsepnya ya, nggak begitu juga gitu kan. ya, Tapi bahwa semuanya kita ini hari ini bareng-bareng. Kita itu berkejaran loh. Jadi kapan saya memperbaiki hati itu kan langsung saat itu juga. Makanya kan gitu. Kita tuh tajdid niat. Tajdid niat itu kan sepanjang perjalanan kan, Sir? Kan memperbaiki ya, hati itu dalam konteks tajdid niat. Tajdid niat itu terus perjalanan. Tetapi ingat, memperbaiki hati itu akhirnya korelasinya pada keindahan akhlak budi. ya. Kalau saya mohon maaf kalau oh oh hatinya hati saya itu baik walaupun kata-kata kayak kasar ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Nggak tegas Iya, sama iya, kasar kan berbeda. iya, iya. Mungkin eh, kelamaan di Surabaya itu, Zat. Kalau kelamaan di Surabaya biasanya gitu. Omongannya kasar padahal sebetulnya apian bonge gitu. Tapi luar biasa kalau kita pelajari fitrah
belajar di estetika ini menjadi sangat sangat luas cakupannya. Kita balikin dulu ke Ustadz Khalis karena antum lagi nunggu jadwal kereta yang ke Bandung. Ada juga setelah ini juga masih ada kelas juga. Kita balikin dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhal Mas Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurlah masih ada waktu ya, guru-guru ya. Kita untuk ngobrol mungkin sekitar ya 15-an menit lah untuk kita sama-sama berbagi rahmat. Alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan dan jamaah yang Allah. Udah ada ya res kan ya, Masya Allah ya. Dan ini nanti kalaupun nanti minta sebuah kutipan bukan resumen ya Ustaz ya, tapi lebih ke yang kita ingin menghadirkan satu dakwah digital dengan cara akan dikutip-kutipkan dari Abah Ruli, mungkin juga yang dari Sododi untuk bisa di-share gitu ya. Silakan tadi yang pertama siapa? Bunda Nadia kayaknya ya. Setelah itu Mbak Oli ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udin dan Coach Ruli, saya kan masih awam ya, anak masih balita gitu. Nah, zaman sekarang itu di playground aja ada pembulian gitu, baru kenal ada pembulian. Jadi saya minta batasan-batasan atau arahannya antara kita mengawasi dan membiarkan, antara kekhawatiran kita dan ingin membiarkan mereka mandiri gitu. Mohon arahannya. Atur nuhun. Iya, selama gini, mohon maaf, selama tidak membahayakan fisik dan ini dan masih ini ya kita biarkan saja mereka. Bagaimana mereka menghadapi dinamika itu ya biarin saja. Tapi kalau sudah ngarah ke fisik, maka ini ya baru. Kalau jadi memang, nah yang paling penting di anak-anak di ini pertanyaannya jadi gini kadang-kadang, Ustaz, anak saya itu saya ajarin ngelawan atau ajarin nerima. Nah ini kadang-kadang di sini kan. Iya, betul. Nah, kan seringkali anak-anak itu jadi anak kadang-kadang ada mazhabnya ibu-ibu udah nerima saja, diem aja kalau ada ngomongin kamu tinggal ngomong mama, biarkan mama sebagai superwoman yang akan menghabisi semuanya kan gitu kan. Tetapi kalau mazhabnya bapak-bapak udah lawan gitu kan, kalau kayak gitu lawan gitu kan, beresin gitu. Nah, kalau saya gini, berarti anak-anak dia harus diinikan belajar ajarin merespon. Makanya tadi nanti hubungannya dengan bagaimana mereka itu sense of belong. Sense of belong itu apa? Ini adalah milikku, aku pertahankan itu. Tapi cara mempertahankannya gimana lah itu kan tadi gitu. Ini yang menjadi penting. Makanya saya sering bilang ngajarin anak sedekah. Ini bahkan ngajarin anak sedekah itu bagus, tapi jangan terlalu dini. Ngajarin berbagi itu bagus, tapi jangan terlalu dini. Kenapa? Anak-anak itu makanya kadang-kadang gini, ini uang ayah, tolong dong kasih mereka. Itu dikasih ke misalkan kasih ke kotak infak. Itu tuh ngajarin bahwa ini uang ayah ke kotak infak. Ini uang kamu. Kalau kamu mau berbagi boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi jangan di anak-anak masih 3-4 tahun disuruh gitu. Itu nggak ngerti konsep. Akhirnya apa? Anak-anak hari ini kehilangan konsep kepemilikan. Nah, konsep kepemilikan itu sangat penting hubungannya dengan bagaimana mereka mempertahankan mempertahankan dirinya. Bahkan nanti dalam konteks anak perempuan mempertahankan kesuciannya. Jadi yang penting satu. Kalau ngomong awasi, ya kita tahu ini batasannya gini. Kita juga harus tahu. Tapi kita harus bekali anak kita sama dengan gini loh. Kalau anak ke masjid itu gimana sih? Kan sebelum anak ke masjid itu harus disiapin dulu ya. Oh, kalau mau ke masjid dia harus tahu bahwa masjid bukan tempatnya. Kalau lagi sholat itu harus tenang. Kapan anak-anak tenang kalau sudah gini. Jadi kita harus pasti ini anak-anak sudah satu sebelum berangkat minumnya sudah minum belum, makannya sudah kenyang belum, terus pipis mau pipis apa enggak. Nah kalau ini kan jadi syarat ketentuan berlaku, jangan sampai akhirnya ya tadi mohon maaf saya sempat dulu kan saya sempat buka ini ya tempat penitipan anak gitu ya di Bogor di Botani Square. Itu akhirnya kita karena beda konsep dengan pengelola akhirnya kita tutup. Karena pengelolaan ini udahlah Pak, buka aja sampai malam kan orang tua banyak yang nonton bioskop di bioskop itu nanti anaknya biar dititipin nanti jadi kita itu suruh tutupnya bisa jam 11 malam. Gara-gara suruh nungguin anak-anak sorry itu saya bilang kagak begini konsep gua saya bilang gitu kan. Akhirnya kita berbeda ini. Nah, sama dengan tadi kadang-kadang mohon maaf kita ke playground itu konsepnya nitip atau agar anak belajar. Ini bab dari niat dulu loh. Niatnya dulu nih. Kalau niatnya belajar berarti kan dia harus siapkan ininya dulu, disiapkan perangkat lunaknya dari dalam dia, baru nanti bahwa dia di situ adalah dia bagaimana dia belajar. Anak saya dulu itu agak Rifaya itu termasuk anak yang cukup lama adaptasinya. Jadi dia itu kalau dia modelnya
Dia harus kenal ketika di ini dia harus diceritain dulu nanti kamu akan ke sini begini nanti ketemu banyak orang bla 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 begini. Nah, itu pun ketika ketemu di tempat playground itu dia masih di pinggir aja, dia masih ngamatin dulu. 10 menit pertama masih ini dulu, 10 menit kedua udah mulai bermainnya agak ini, tapi dia masih akan lihat ini, dia akan lihat kenyamanan dulu. Nah, kita paham nggak kondisi anak-anak kita seperti itu? Itu yang Ya, penting. ya, Masya Allah. Mbak Oli, monggo silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai literasi tadi Ustadz, kan Ustadz sempat menyinggung bahwa mungkin tidak membiarkan mereka untuk diam gitu kan. Kemudian justru literasi itu ketika mereka mau berbicara. Mungkin ini tidak langsung ke anak ya Ustadz, untuk mungkin anak-anak yang sudah remaja gitu. Bagaimana literasi yang baik gitu. Kadang saya sebagai seorang guru itu membiarkan anak-anak itu kayak ruminate sendiri gitu. Jadi mereka merenung sendiri gitu. Jadi baca, ya kita mendampingi, kemudian mereka merenungkan, berarti kan diam gitu ya Ustadz. Bagaimana kriteria-kriteria bahwa literasi itu adalah literasi yang sukses gitu, adalah yang Oke. bagus dan bermakna untuk mereka. Ya, ya, ya. Jadi itu yang mungkin saya pernah cerita ya. Waktu itu saya lagi tugas di Thailand pada waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Di sebuah sekolah namanya di Mahidol itu, di Mahidol itu ada sekolah untuk gifted. Jadi dia di sana ada tugas untuk anak-anak, untuk mereka itu setiap tahun, mereka setiap semester lah ya. Kalau kita setiap semester mereka itu ada tugas untuk membaca buku itu 4 atau 5 buku setiap semester. Pertanyaan saya sebagai orang Indonesia ini, Masya Allah ya, saya orang Indonesia, saya bangga sekali dengan Indonesia. Saya tanya, gimana cara mereka tahu mereka membaca atau tidak? Ujiannya gimana? Ya, otak saya kan otak polisi ya, jadi kan bagaimana ini anak-anak pasti nggak baca nih, yang nggak baca nih, pasti kan gitu, otak saya otak polisi gitu kan. Mohon maaf kalau di sini yang polisi ya. Tapi akhirnya apa? Jawabannya menarik. Loh, kalau jawaban mereka itu ada dalam buku, ketika mereka ada obrolan-obrolan, pasti mereka akan merujuk pada buku-buku yang dibacanya. Saya bilang, wih keren. Berarti si guru itu harus menjadi fasilitator. Berarti akhirnya apa? Tugas guru itu memantik pertanyaan. Ketika jawaban-jawaban itu nanti dia dari situ, diambil dari situ, ngambil datanya dari situ, berarti udah selesai. Ini sering kali bahwa kita, kamu baca apaan? Kadang-kadang pertanyaan kita itu pertanyaan tertutup, iya dan tidak. Kamu udah baca belum? Udah. Eksplorasinya nggak ada. Nggak ada. Bab 1 tentang apa? Itu kan akhirnya hafalannya. Tapi bagaimana Ya. misalkan kita baca buku tentang apalah ya, misalnya buku tentang bukunya siapa atau buku apa, kita enggak ya. Tapi misalkan kita ngomong tentang pertanyaannya terbuka, penjelasan segala macam, dari situlah akhirnya dia memaknanya di situ, Mbak Oli. Jadi bagaimana sekarang ini kemampuan orang tua itu bukan sebenarnya gini. Saya juga dengan bacaan anak saya juga beda lah gitu kan, tetapi bahwa bagaimana saya memantik pertanyaan agar dia nanti akhirnya bercerita, akhirnya dia, oh buku ini tuh sebenarnya bagus bah, tapi dia tuh ininya gini, POV-nya kurang gini. Dia kan akhirnya bercerita sendiri. Tapi tidak saya langsung pantik, kamu udah baca belum? Ya nggak usah gitu, karena apa? Kalau gitu itu kesannya bahwa judging gitu loh, kesannya kok lu ini gua banget sih ya, kayak gini yang penting. Jadi bagaimana hari ini kita pantik tingkah dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Di beberapa negara kayak di Ya, Singapura, Brunei, Malaysia, itu baru dimulai SMA. Jadi satu novel itu dibahas di panel, Zat. oh iya, Ada yang antagonis, ada yang khusus ngurus yang protagonis, kemudian di panel, dibikin diskusi panel, dan mereka ya, saling argue. Itu ya. buat saya keren sih, kalau mau dimulai gitu ya. Sementara di Jerman, Belanda, Eropa lah rata-rata itu eh, baca novelnya itu bisa sampai 5 sampai 7 judul dalam 1 tahun. Dan itu mereka sering sering panel begitu. No wonder kalau kemudian apa namanya, kemampuan berbahasanya, arguingnya bagus banget gitu ya. Ya, ini jadi masalah ketika kita hari ini fokusnya seringkali kita tuh dirasanya. Jadi kalau udah ngomong literasi itu kan ngomong logik ya, nggak hanya dirasa.
Ya. Nah, kadang-kadang kita hari ini tuh ngomongnya bukan pada argumen, tapi ada sentimen. Hmm. Ini yang nulis ini begini nih. Jadi Oke. fokusnya pada ngomentari yang nulis, Iya, bukan iya. isinya. Ya, Bukan kan itu. objektivitasnya ya. Iya, ini yang seringkali masalah. Makanya tadi kalau untuk di konteksnya Mbak Oli. Oli tadi, Mbak Oli bagaimana hari ini kita pantik mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Nggak apa-apa, mereka diem nggak ada masalah. Mereka kan Iya. harus menyerap juga ya kan. Saya pun kalau lagi belajar gitu, nggak bisa yang buat panjang banget, nggak bisa harus tar dulu saya nyerap dulu, saya harus masukin dulu nih. Karena kita ini, nah kemampuan mensintesa itu kalau bahasanya itu Iya, mensarikan iya. yang menjadi yang penting. Ya nggak apa-apa kalau apa namanya eh tadi ya kata Ustadz Holis, berarti kalau gitu nggak ngeresuma. Kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau di YouTube aja, di YouTube itu kadang-kadang di ini, apalagi kalau di part-part gitu ya, pertanyaan-pertanyaan aja. Kadang-kadang konsepnya nggak dipahami, tapi akhirnya pada konteks, oh jawabannya begini. Ini jadi masalah Iya. di situ sebenarnya. Oke. Teh Bana mangga teh. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit saya mau tanya, entah masuk atau enggak nih, saya tuh bingung gitu ya ketika punya, lebih ke anak laki-laki sih. Ketika anak laki-laki tuh kan kalau misalnya dikasih tahu tuh kayak lebih, kalau nggak bilang enggak dulu, kalau nggak nolak dulu kayaknya kurang afdol gitu. Jadi tapi kalau misalnya dimintainnya sama orang luar rumah, misalnya kayak ya tetangga atau saudara di luar rumah gitu, itu tuh dengan kayak ya mau gitu gampang. Tapi kalau dari orang tua gitu, kakak, adik kayak eh, nggak mau nanti dulu, iya sebentar gitu, pasti ada penolakan dulu. Sedangkan sebagai orang tua kan pasti pengennya, ayo dong kenapa sih nggak bisa gitu, bisa langsung iya, iya gitu. Biar bikin orang tua senang gitu. Gitu. Nah, apa ya yang salah? Apakah pola asuh saya yang salahnya, ataukah memang karakter anak? Maksudnya umur kan kebetulan anak saya tuh SD gitu ya, masih di kelas 3 SD gitu. Apa memang di usia segitu tuh waktunya untuk banyaknya menolak dulu Bantah. gitu. Hmm. Ya, gitu aja Iya. Kang Ustaz. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau dibayang semua anak pasti akan begitu. Kalau saya bilang, udahlah, satu kata kuncinya jangan menyalahkan dulu ya, jangan menyalahkan diri atau menyalahkan siapapun bahwa mungkin kemarin ada yang tidak tepat, ya sudah kemarin yang tidak tepat clear. Karena memang kenapa anak seperti itu karena dia merasa kurang perhatian. Dan ketika dia akan diperhatikan kalau dia menolak. Kalau dengan begitu kan akhirnya kan panjang. Mamahnya Masya Allah kan akhirnya mamahnya akan punya apa namanya istilah kata enggak. Ya. Anak ngomong sekata, emaknya langsung sekaset kan. Ya, kan langsung panjang, waduh gini kamu tuh harus begini. Nah ini sebenarnya salah satunya adalah di masa-masa awalnya ada perhatian yang kurang dia dapatkan. Jadi ini yang apa namanya yang ini dan kemudian apa? Kadang dia tuh bilang kamu begini aja begitu. Kamu begini aja begitu. Itu awalnya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya dia punya cara mempertahankan dirinya dengan begitu. Nah, tapi anak kita itu luar biasa. Kalau di tempat orang lain mah nggak gitu. Saya bilang gitu. Kadang-kadang gitu. Ustaz, anak saya itu di rumah kolokan banget. Iya, di rumah, di sekolah mah baik banget. Di sekolah dia dewasa banget. Kenapa? Di sekolah dia mendapatkan sesuai dengan perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Dia diberikan kepercayaan. Ini yang menjadi penting akhirnya. Bagaimana akhirnya hari ini bagaimana kita bersikap agar anak kita tidak seperti itu. Pastikan berarti memang tadi pertama kita harus memulai dengan contoh. Memulai dengan contoh. Ya tadi kalau misalkan gitu. Dia itu kan sering kali saya bilang, hari ini anak kita itu sering lihat namanya paradok. Katanya begini, tapi begini. Katanya nggak boleh makan begini, tapi ternyata begini. Katanya begitu. Nah, inilah yang menyebabkan dia itu banyak yang seperti itu. Berarti apa hari ini? Berikan contoh terbaik. Konsisten ya? Yes. Dari Baik. saya seperti itu saja. Baik. Yuni. Tafadhali. Jadi nanya nggak? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa penting sih belajar bahasa Inggris di zaman yang sekarang ini? Karena saya pun dulu juga merasakan, saya belajar ekonomi syariah nih, tapi akuntansi itu pakai bahasa Inggris, jadi ketinggalan banget kayak gitu. Karena ya itulah, maksudnya seberapa penting sih kayak gitu. Apalagi sekarang literasi itu banyak yang bahasa Inggris, berita-berita itu banyak bahasa Inggris.
Nah, terus yang kedua itu, kapan waktunya memberi anak gadget? Kapan waktu yang tepat memberi anak gadget? Udah Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi bagus nggak belajar bahasa? Belajar bahasa apapun bagus, ya. Belajar apapun bagus, tapi memang pastikan dia bahasa ibunya udah selesai. Pastikan bahasa ibunya selesai. Anak saya kalau misalkan kalau anak saya itu dia pengen belajar bahasa Inggris itu di usia 8-9 tahun. Jadi ketika dia sudah selesai tahfidznya, dia ngomong, "Bah, aku pengen belajar ini." Itu pada waktu itu dia lakukan ini. Nah, ini penting. Berarti memang pasti pastikan belajar bahasa kedua. Kalau saya bilang bahasa kedua itu setelah bahasa pertamanya selesai. Selesai itu dia paham makna. Bukan kita ngomong bahasa Indonesia dengan baik itu kan juga nggak bisa ya. Tapi kita lebih pada fokus pada bagaimana hari ini kita fokus pada dia sudah selesai, lanjutkan pada bahasa lanjutan. Anak-anak sekarang itu natifnya luar biasa loh. Saya itu kagum dengan anak-anak sekarang. Dia bahasanya luar biasa banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi lupa saya. Kedua tadi terkait dengan satu bahasa. Gadget, Kedua, Gadget. Kapan gadget? Ya. Oke. Gak ada idealnya. Gak ada idealnya saya bilang. Tapi ada ideal. Kalau ngomong idealnya adalah ketika dia bisa memilih mana benar dan mana yang salah. Ya. Kalau ngomong karena udah kalau ngomong begini saya nggak tahu apakah anak kita ketika anak kita usia balik misalkan di usia balik dia udah siap atau belum. Kadang-kadang ternyata baliknya juga belum, akhirnya belum ada kan gitu kan. Nah, berarti gimana? Apakah dia ketika dia sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang salah? Dia sudah bisa menentukan, oh ini aku begini, aku nggak begini. Dan itu pun berarti apa? Itu kan nggak bisa seterusnya ya. Ini nggak bisa seterusnya. Saya mohon maaf, saya sambil jalan nanti, tapi masih bisa. Saya sambil jalan sebentar. Yeah. Uni Fauzana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau nanya ini tentang kebiasaan imajinatif anak. Anak saya itu yang kecil umurnya 9 tahun kebiasaan megang sumpit gitu loh Ustadz. Pegang sumpit dia gitu bolak-balik. Terus aku tanya, "Kamu kenapa?" Katanya lagi perang, katanya gimana tuh Ustadz. Nah, terus kalau dia main keluar nih, kalau dia diledek sama temennya pulang-pulang nangis. Selalu begitu. Terus saya bilang begini, kalau mau main tapi pulangnya nangis nggak usah main deh kata. Nah, kira-kira saya salah nggak itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tayyib. Mangga Ustaz Ruli. Sebentar. Saya 1 menit. Monggo. Jadi kalau dari aneh sebaiknya memang dicari dia sedang lihat apa atau pernah lihat apa. Kalau perang itu pakai sumpit segala macam memang untuk tujuan misalnya habis nonton film kungfu terus kemudian dia mindahin beras gitu ya. Itu kan jadi satu keterampilan yang luar biasa. Nah, kalau kayak begitu fasilitasi misalnya. Jadi Ustadz dia itu suka nontonnya yang itu Teguh siapa itu yang Teguh Subianto itu loh Ustadz, yang YouTuber itu. Oh. Goblok itu tuh salah nggak ya? Jadi gini, mohon maaf Ustadz. Jadi kalau saya bilang anak-anak nonton segala macam yang di ini ya kalau saya nggak ada yang itu bagus-bagus saja. Tapi bagaimana akhirnya imajinasi tadi ada frame-nya gitu lah. Oh oke. Jadi kalau cuma kayak gitu aja nggak ada masalah. Oh, aku perang. Nah tadi yang sampaikan Ustaz Dodi, perang itu perang dengan siapa segala macamnya itu kita perlu clearkan. Kemudian yang selanjutnya tadi kadang-kadang kita itu kayak tadi nyambungnya sebenarnya kayak kita itu fatalisnya ketika tadi anak nangis ya udah mendingan nggak usah main sekalian. Kan nggak gitu konsepnya akhirnya. Iya. Dicari dulu ini nangisnya karena apa gitu. Iya betul kan. Dan kemudian tadi saya bilang akhirnya sama dengan kita terkait dengan tadi bahwa imajinasinya nggak masalah selama tidak merusak. Nah itu kan tidak merusak. Perang itu juga boleh loh. Berantem itu boleh loh. Kalau saya gitu berantem aja boleh. Cuma berantem yang seperti apa?
kan gitu kan, mempertahankan harga diri, mempertahankan jiwa itu adalah bagian dari kita orang Muslim seperti itu. Iya. Dan bisa kita ceritakan bagaimana Ali berperang, bagaimana Umar berperang, bagaimana Khalid bin Walid berperang, bagaimana Rasulullah SAW berperang. Jadi kita arahkan. Ini dari Bu Ira Bandung nih, Sat. Anaknya umur 21 tahun, sering ngalah dan kurang inisiatif. Beliau ngerasa bahwa ini kesalahan dari pola didik sebagai Ya, orang tua. Itu usia segitu masih bisa diperbaiki nggak, Ustaz? bisa. Kan sebenarnya kalau seperti itu, akhirnya kondisinya gini, Sat. Anak-anak udah seperti itu kan dia harus sudah memilih. Nah, hari ini kita ya tadi, secara orang tua, mungkin kita tadi ngomong orang tua, sebagai orang tua mungkin itu kesalahan kita, iya. Tapi di usia seperti itu, anak-anak harus sudah memilih dirinya sendiri. Bagaimana dia harus sudah memilih apa namanya, jalannya sendiri. Nah, kalau kamu memang akan seperti itu, kamu akan begini-begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Ya sudah, kalau kamu menikmati itu ya nggak apa-apa. Ngalah itu kan ya baik-baik saja ya. Ngalah itu bagus-bagus saja. Tapi Iya. kalau kamu akan seperti ini, kalau kamu nggak apa namanya, kamu nggak membela diri, nanti kamu akan bla 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 bla. Aku tuh Iya. nggak bisa ngelawan. Nah, berarti ini kan perlu, kalau memang dalam tanda kutip, kalau dia keterlaluan, perlu bantuan profesional agar dia bisa merubah dirinya. Tapi kalau Iya. enggak, tapi jangan sampai gini, gara-gara mama sih ngajarinnya gini, aku jadi begini. Nah, ini jadi masalah di situ. Ya, ya. Jadi kadang-kadang anak itu punya cara untuk jadi risk taker atau jadi risk averter. Ada orang yang main tabrak aja, ada yang pikir-pikir 1000 kali untuk bisa melakukan sesuatu. Kita yang mesti melakukan stimulasi itu ke anak. Begitu kurang lebih. Taib, Ustaz Holis, kita sudahi sampai di sini sepertinya. Kalau Dan izin mau, memungkinkan, ya. bukan Gimana? sebuah resume kali ya, tapi mungkin sebuah pertanyaan yang kemudian bisa jadi kutipan Ya. tentang bagaimana mengokohkan tadi fitrah estetika terhadap anak. Ini Ya. apa yang menjadi poin penting, Ustaz? Poin penting adalah bagaimana kita sendiri, bahwa keinginan belajar orang tua harus mau untuk belajar dan terus untuk mencerna. Tidak hanya belajar, tapi harus mau mencerna. Karena dari sinilah nanti akhirnya estetika terkait dengan literasi ini akan muncul, bahwa dia akan bisa memilih. Pada kuncinya akhirnya apa? Dia akan memilih keindahan mana yang akan dia ambil. Itu yang menjadi titiknya di situ. Dan minggu depan, mohon maaf ini sekalian ya, minggu depan mungkin kita, insya Allah sih masih mungkin, karena Sri Lanka cuma beda waktu 1,5 jam ya. Nanti coba kita sambil ini dulu. Oke. Siap. Gitu aja. Terima Dari kasih. ini barangkali Barakallah. deh, ada Baik. closing apa yang bisa jadi pegangan? Taib, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Balik lagi kepada bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu quote yang sangat luar biasa. Manusia itu tergantung pada akhlaknya, dan ketika kita bicara yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarga, maka siapapun kita, orang tua harus baik kepada keluarga, anak pasti baik sama keluarga, suami harus baik sama keluarga, istri juga harus baik sama keluarga, sehingga munculnya apapun fitrah yang dikembangkan itu menjadi bagian yang kemudian membuat kita, kata Rasulullah SAW, orang yang bisa masuk surga itu adalah akhlaknya yang paling tinggi. Wallahu alam. So. Baik. Alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan kasirah. Ustaz Dodi dan juga Abah Ruli yang tadi sudah bersama kita sejam lebih ya. Untuk sama-sama yang kita tangkap poinnya adalah bagaimana kita bisa terus belajar, jangan berhenti untuk belajar, karena dengan belajarlah kita akan menjadi lebih baik, dan jangan sampai kemudian kita menyalahkan anak ya. Karena bisa jadi anak adalah representasi dari kita, bagaimana kita membimbingnya dari sejak kecil, mendidiknya dari sejak kecil, dan terus mengevaluasi diri dan kemudian menghadirkan yang terbaik dengan cara bagaimana kita terus belajar ya, dengan guru terbaik kita adalah Rasulullah SAW, dan tentu dengan para ulama dan para guru-guru kita yang sudah menyampaikan semacam intisari atau pembelajaran dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan juga para salafus soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua bahasan di pagi ini dan juga bahasan-bahasan yang insya Allah akan datang. Kita akan terus dibersamai oleh para guru kita.
Baik jamaah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupakan untuk terus mendoakan kita dan juga keluarga kita dan juga sesama jamaah di majlis ini, dan juga jangan lupakan untuk terus mendoakan sahabat saudara kita di Gaza. Dan mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Karpet sajadah mukena dan kasur di rumah Anda sering bau apek dan tidak nyaman? Ini solusinya. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.